dua. Yuk, mulai. Ya, berjumpa lagi di Cahkom Berbagi, Cahkom 98 Berbagi bersama teman-teman komunikasi Undip 98. Terima kasih atas kesempatannya. Saya host yang ditunjuk dari teman-teman yang Tommy Nautiko dengan narasumber Mbak Nurul Hasfi. Ya, Mbak Nurul Hasfi ini dosen ilmu komunikasi Undip di FISIP Undip angkatan 98. Terus sekarang udah doktor, menempuh kuliah di UGM, dan sekarang kajur magister ilmu komunikasi ya Mbak Nurul ya. Nah, kita hari ini mau berdiskusi soal A to Z ilmu komunikasi itu seperti apa sih? Hal-hal apa aja yang harus dipersiapkan untuk bisa nembus kuliah di ilmu komunikasi, terus bisa bayangan apa aja kuliah yang dihadapi, kendala-kendalanya seperti apa. Ntar kita berbagi dengan Bu Nurul di sesi malam ini. Makasih. Sekarang bisa langsung diarahkan ke Bu Nurul aja. Nah, saya mau nanya nih. Nah, ini kan berhubung kita dulu masanya beda ya, masa setengah kolonial, sedangkan sekarang udah masa milenial. Apa sih yang kira-kira dihadapi teman-teman ketika mengikuti kuliah di ilmu komunikasi saat ini? Apalagi di masa pandemi corona seperti ini, Bu Nurul. Ya. Makasih Mas Tommy, makasih juga teman-teman yang sudah hadir. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya malam ini buat saya mengembirakan ya bisa ketemu semua. Mas Tommy juga kita semua seangkatan dulu. Nah ini kan mahasiswa baru dan juga anak-anak SMA ya yang sekarang mungkin galau atau bingung dengan kuliah di S1 Ilmu Komunikasi itu seperti apa sih gitu kan. Nah, tadi Mas Tommy sudah tanya kepada saya tentang bagaimana perubahan yang terjadi sekarang gitu. Tapi kalau boleh saya mulai dari awal boleh? Misalnya ya, cara boleh. Nah, masuknya kemarin karena ini juga ada pertanyaan dari Mbak Sugi yang bilang ada ada anak SMA ya yang bertanya gimana sih cara masuk ke S1 Ilmu Komunikasi. Sebenarnya secara umum sama, namanya saja yang berbeda. Sekarang ini jalurnya itu kalau kita dulu ada jalur UMPTN ya. Kemudian ada jalur apa yang ini yang Mbak siapa? Dan sebagainya tuh. PMDK. Nah, ini sekarang ada juga namanya yang pertama itu jalurnya SNMPTN, kemudian ada jalur SBNPTN, kemudian ada yang namanya seleksi bibit unggul berprestasi. Itu yang Mbak Upi itu. Nah, kalau SNMPTN itu, teman-teman itu seleksinya masuknya dengan nilai rapot ketika SMA gitu. Jadi bagi teman-teman yang ingin masuk ke Undip ada 3 jalur ini saat ini. Kalau saya ngomong komunikasi Undip ya karena saya taunya di situ. Menurut saya ini juga mewakili universitas lain juga yang ilmu komunikasi gitu. Mungkin yang swasta juga memiliki kemiripan gitu ya. Kalau di Undip seperti ini ada 3 jalur ini. Yang pertama kali dilakukan itu SNMPTN. Teman-teman kalau mau masuk ke sana langsung aja di webnya um.undip.ac.id ataupun ke UM di universitas yang lain pasti ada ininya websitenya gitu. Nah, SNMPTN itu pertama kali mendaftar ini dikoordinir sama sekolah masing-masing. Jadi teman-teman yang ranking 1 sampai 5 itu ada kemungkinan untuk bisa ikut ini. Itu yang pertama gitu. Nggak tahu kita siapa aja ya Pak Tommy dulu ya. Kalau saya bukan itu. Fajar. Fajar mungkin. Mas Fajar. Sama Siska. Ya, mungkin yang pinter-pinter itu dari SMA pinter-pinter itu. Nah setelah itu keterima, nah ini kalau di Undip itu jalur ini yang paling sedikit, ada 35 tahun ini yang keterima itu. Kemudian jalur kedua itu SBMPTN, itu setelah SNMPTN selesai gitu. Kemudian ujian. Jadi untuk SBMPTN itu nanti teman-teman SMA semuanya seluruh Indonesia kalau ini seluruh Indonesia tes dulu
ada tes namanya, pokoknya tes itu dilakukan oleh seluruh anak SMA yang ingin masuk SBMPTN. Itu sebagai, karena itu hasilnya nanti sebagai syarat untuk ikut SBMPTN. Kalau kita UMPTN, kalau kita gitu. Sudah, habis itu mendaftarlah dengan hasil SBMPTN tadi tanpa harus nilainya berapa. Jadi semua punya hak. Yang penting punya hasil itu kemudian masuk untuk ikut seleksi yang SBMPTN atau seleksi yang B ya. Tadi seleksi nasional yang tadi. Kemudian setelah itu ya sudah dipilih. Kalau di kita itu ada sekitar 74 orang. Jadi kalau kita dulu kayaknya total cuma 60 ya, seangkatan ya, Pak Tom. 54. Nah, ini lebih ini SBMPTN 74. Kemudian terakhir itu seleksi mandiri. Saya kira seleksi mandiri ini waktunya bisa, saya nggak tahu untuk waktu pastinya, tetapi ini adalah untuk mereka yang memiliki bakat olahraga, bakat seni, bakat musik, banyak banget bakatnya. Dan teman-teman kalau yang punya bakat ini, itu berarti mereka yang memiliki prestasi nasional, internasional gitu. Silahkan cari itu. Dan ketika tadi saya cek di webnya Undip itu lengkap sekali ininya, lengkap sekali keterangannya. Jadi teman-teman mulai sekarang misalnya ingin menggunakan jalur ini bisa langsung dilihat aja bakat di bidang apa. Bahkan kalau yang dari pesantren itu ada yang membaca Al-Quran, bukan baca sih, hafalan Al-Quran 20 juz gitu, itu bisa jalur ini. Kamu berapa Pak Tommy? Waalaikumsalam. Nah ini Mbak Yani. Halo Mbak Yani. Oke. Halo. Ya, ini lagi ngobrol nih. Ya, oke. Tiba-tiba bahas jus. Ya, jus. Pak Tommy. Tiba-tiba bahas jus. Oke. Ini saya lanjut dulu ya. Ini kayak apa? Kayak dialog di TV aja ya Pak Tommy ya. Ya. Terus apa lagi? BUMN. Udah itu dulu sih seleksinya 3 itu. Nah, kalau di Undip berarti totalnya itu kita ada 155 mahasiswa yang diterima satu angkatan. Dari kalau di total semua dari pendaftar itu 5.000-an. Buset. Nyari kan, jadi yang diterima ini memang satu kursi berapa itu? 1:35. Berarti 1 keterima 35 enggak gitu. Itu yang pertama Pak Tom. Terus gimana? Itu berarti kalau misalnya yang mandiri itu berarti yang berbayar berarti ya? Apa yang berbayar? Tentang pembayaran, semuanya ini bayar gitu, tetapi beda-beda ininya. Beda-beda harganya. Kalau kita dulu langsung sama rata kan 350.000. 250. Sekarang ini 250.000 ya. Nah, ini di SNMPTN, SNMPTN itu yang gini. Jadi ada yang namanya uang kuliah tunggal. Saya nggak tahu ya, mungkin di Pak Fajar atau mungkin di Mbak Yani itu ada nggak ya? Mungkin nanti bisa discuss. Itu kalau di itu namanya uang kuliah tunggal, di mana itu terbagi dalam golongan-golongan. Golongan 1 itu 1 semester 500.000 saja. Dan golongan yang paling mahal itu 7 juta sekian gitu. Dasarnya apa? Dasarnya adalah dilihat dari ekonomi masing-masing mahasiswa. Dan itu kebanyakan kalau di SNMPTN itu banyak yang di golongan rendah yang 500 sekian gitu-gitu. Nah, itu kalau teman-teman mau lihat lebih detail di website juga ada, bisa dilihat golongannya. Dan itu yang menentukan golongannya itu Undip sendiri. Misalnya, kamu masuk nih dalam golongan sekian, didasarkan pada nilai dan juga pada background ekonomi keluarga. Background ekonomi keluarga itu dikumpulkan dari data-data, misalnya dari kayak rekening listrik, rekening itu ketahuan gitu. Kalau kaya kan sebulan rekening listrik bisa 2 juta misalnya, itu kan dihitung dari situ ternyata. Jadi seperti itu Pak Tommy. Jadi tapi kalau yang ini, yang SBMP, yang ada yang terakhir maaf, jalurnya adalah 1 lagi, jadi ada
seleksi mandiri. Seleksi mandiri itu seleksi yang dilakukan oleh Undip sendiri dan biayanya dia langsung dipatok yang paling mahal gitu. Jadi itu setelah terakhir semua keterima yang tadi itu, kemudian jalur mandiri itu yang paling mahal. Kita juga sekarang kalau yang mau berbeda banget, hampir semua mungkin nanti akan ke arah sana di seluruh universitas di Indonesia itu negeri terutama yang saya tahu itu ada kelas internasional. Sekarang kita juga sudah ada namanya. Oh, yang ada dari Palestina itu ya? Oh, kalau itu kan S2. Ini yang S1 namanya IUP, International Undergraduate Program. Itu cukup mahal, 20 juta per semester setahu saya. Itu memang untuk orang luar juga arahnya gitu. Tapi saat ini kebetulan yang daftar yang dari luar masih minor. Ada terakhir setahu saya ini dari Madagaskar gitu di jurusan Ilmu Komunikasi Undip. Seperti itu. Nah, ada lain apa? Ini kan tadi kan udah cerita soal proses masuknya. Nah, ketika udah masuk kuliahnya itu pelajaran-pelajaran apa aja sih yang paling menonjol yang biasa disukai sama adik-adik angkatan yang selama ini kuliahnya? Karena dulu kan kalau saya ingat saya kan ada komunikasi antar persona, komunikasi jurnalistik. Nah, sekarang apakah sistemnya masih sama? Secara umum itu ada komunikasi atau ada mulai penjurusan apa lebih khusus lagi di kuliah ilmu komunikasi? Iya, ada perbedaannya. Tapi mata kuliah yang sama juga ada, Pak Tommy. Karena ada namanya mata kuliah dari universitas yang wajib, nggak boleh dirubah. Harus ada seperti kewirausahaan, Pancasila, olahraga. Olahraga ingat nggak dulu? Terus kewarganegaraan gitu. Agama itu ada di seperti kita dulu. Saya ngomong yang sama dengan yang kita alami. Remedi saya agama. Terus ada mata kuliah yang dari fakultas. Fakultas itu juga ada, saya kasih contoh kayak statistik. Teman-teman statistik. Fajar, statistik, Fajar. Fajar. Pengantar ilmu politik. PayPal. Ilmu ekonomi, kita ada ya dulu. Iya. Asas manajemen. Iya. Pengantar ilmu sosial, saya sambil lihat ya, nggak hafal. Iya. Itu, kemudian baru masuk ke mata kuliah prodi. Ini saya ingat ini, mata kuliah prodi itu komunikasi antar pribadi itu masih ada. Antar jurnalistik masih ada. Teori komunikasi, pengantar ilmu filsafat. HMM masih ada. Apa itu? Asas-asas manajemen. Hukum media massa. Hukum itu masuk ke penjurusan, ini karena nanti ada jurusan habis ini tak liatin ya. Public speaking ada sekarang, komunikasi kelompok, komunikasi organisasi, komunikasi massa, penulisan, ada nih mata kuliah namanya penulisan kreatif gitu. Nah, yang berbeda dengan yang kita alami adalah di semester keempat itu semester 1, 2, 3 adalah mata kuliah universitas wajib, kemudian FISIP fakultas wajib dan prodi wajib, yang dasar-dasar semua harus tahu. Setelah itu kita baru masuk ke penjurusan. Di jurusan kita itu ada di Departemen Ilmu Komunikasi Undip itu ada 2 konsentrasi, komunikasi strategis, yang ini minatnya paling banyak, jauh lebih banyak daripada yang satunya yaitu kebijakan media. Nah, jurnalistik kalau yang S2 kebijakan media. Nah, jurnalistik ini sekarang namanya kita rubah dikit, jurnalisme multimedia dan konten kreatif sekarang. Ada Bu Primi itu. Halo Bu Primi. Jurnalisme multimedia dan konten kreatif. Jadi ini adalah mata kuliah baru di kurikulum Merdeka, Pak. Nanti di kurikulum Merdeka saya ceritakan lagi. Nah, jadi ada 2 itu. Nah, sekarang mulai masuk tuh mahasiswa di semester 4 udah kayak, kalau yang jurnalistik berarti udah jurnalisme investigasi, pemrograman penyiaran, manajemen media.
jurnalistik foto dan grafis seperti itulah. Jadi semuanya sudah diarahkan yang nanti mau menjadi jurnalis dan menjadi konten kreator kalau sekarang. Semakin luas gitu. Di sini kayak keterampilan seperti Mas Dedi sangat dibutuhkan itu konten kreator. Akhirnya tersebut kata itu. Walaupun kita nggak berani meninggalkan jurnalistik karena masih tetap. Terus komunikasi strategis yang kedua itu yang PR dan kawan-kawan. PR itu kalau di sini mata kuliahnya seperti perilaku konsumen, komunikasi pemasaran, desain komunikasi visual, periklanan, komunikasi politik, opini, propaganda. Kenapa masih ingat mata kuliah itu? Masih ada itu. Ya. Nah, yang MPK berarti belum ada ya MPK? Apa itu? MPK. MPK itu metode penelitian, enggak ya? Ada itu di mata kuliah fakultas itu. Metode penelitian namanya sekarang metode penelitian komunikasi kuantitatif dan kualitatif. Ada 2. Gitu. Itu mata kuliah program studi di bagian atas. Memang saya nggak membacakan semua tadi sih, random aja. Seperti itu gambarannya yang, jadi setelah dibagi jadi 2, habis itu mereka selesai ini langsung magang, sama ya, kita juga seperti itu. Setelah magang, nanti skripsi. Nah, skripsi ini ada 2 pilihan, beda dengan kita dulu. Kalau dulu skripsi, ya sudah skripsi saja. Kalau kita sekarang ada pilihan namanya project akhir. Project ini mahasiswa membuat karya yang di mana hasilnya itu dipakai oleh industri. Misalnya kalau di kelas jurnalistik membuat program televisi yang ditayangkan oleh Kompas TV Jateng misalnya, seperti itu. Kalau yang komunikasi strategis yang cukup bagus pernah melakukan itu kerjasama sama Gojek Indonesia, itu membuat event sampai menghasilkan pokoknya omsetnya itu ratusan juta gitu lah. Bagus sekali mereka, mahasiswa ini semakin kreatif di sini. Seperti itu sih gambarannya. Setelah itu lulus. Jadi waktunya kalau tepat waktu 4 tahun sama kayak kita. Tapi kalau mau sampai molor-molor 7 tahun. Jadi 7 tahun ada ininya. Gitu, Pak. Oke. Nah, kan dulu kan saya ingat tuh, kita dulu biasanya komunikasi kuliahnya bareng pemerintahan. Administrasi niaga bareng dengan administrasi negara. Apakah masih sama seperti itu atau gimana? Masih yang di mata kuliah umum, yang universitas masih bareng-bareng seperti itu. Semester 1, semester 2 berarti ya Mas? Ini yang kemudian kalau sekarang ada lagi, sebentar. Yang agama itu karena mata kuliah universitas. Seingat saya sekarang ini, Pak Tommy, karena kelas kita sudah banyak, nggak bareng lagi, karena udah kelas sendiri-sendiri. Cuman sekarang ada kemungkinan bareng lagi, malah justru dengan fakultas lain dalam program ini Kampus Merdeka. Kampus Merdeka. Jadi Kampus Merdeka itu yang programnya Pak Menteri ya, Mas Menteri. Sekarang pada semester keempat, kelima dan keenam, keempat dulu ya, keempat mahasiswa kita ini boleh mengambil mata kuliah di luar prodi, masih di dalam universitas. Jadi boleh ngambil di teknik loh. Orang teknik boleh ngambil ke kita, ya jadi satu kelas. Terserah apa saja. Apa saja yang, tapi gini, harus ada korelasi dengan kita juga sih Pak Tommy. Misalnya ya, kalau komputer misalnya programming yang untuk website misalnya gitu kan bisa support di jurnalistik kan? Misalnya seperti itu. Seperti itu. Itu. Kalau di ekonomi dekat banget dengan kita. Hukum mungkin juga dekat banget dengan kita kan karena ngomongin undang-undang ITE dan seterusnya. Jadi kita mahasiswa itu ada kemungkinan ke sana nanti karena ini baru program ini baru dimulai dan Undip itu tahun ini sudah jalan yang kurikulum merdeka, nanti ya berarti tahun atau semester keempat mereka ini yang jalan 2020 ini udah bisa mengambil mata kuliah itu. Nah, mulai semester 4, terus 5 dan 6 baru mereka punya kesempatan ini justru
bahkan ini mengambil mata kuliah di luar prodi, di luar universitas. Tetapi kalau yang Undip kebetulan sama-sama yang PTNBH sejauh ini, tapi nanti akan ke semua menurut saya lama-lama. Swasta juga ya bisa ya. Iya, yang sejauh ini masih itu, tapi arahnya juga akan ke semua harusnya. Misalnya nanti bisa ngambil dari Mbak, aku nggak tahu ya, misalnya dari Mbak Primi ke kami, aku nggak tahu, tapi itu adalah sebenarnya filosofi yang dibawa oleh Pak Menteri kan kayak gitu. Kalau kita misalnya ngambil kebanyakan dibayangkan itu ada yang di Unpad, ada yang di UNS, UGM gitu kalau mahasiswanya ilmu komunikasi. Di ini. Seperti itu yang Kampus Merdeka yang kalau tadi terkait dengan bertanya kita kuliah lagi enggak sih dengan mahasiswa lain, sekarang lebih luas lagi Pak Tommy, kita bahkan sampai keluar universitas kan sambil cari jodoh. Oh ya, terus kan yang di Kampus Merdeka tuh saya juga ada baca, pernah lihat ada isu dengan soal magangnya bisa sampai 1 semester apa 2 semester itu gimana? Nah itu benar banget ini. Kalau ini justru sekarang nggak cuma ngomongin teman-teman SMA nanti yang lihat video ini ya, tapi justru teman-teman yang ada di sini yang udah di industri gitu. Jadi ini programnya Kampus Merdeka dan ini di semesternya 5 dan 6. Kalau 5 dan 6 arahan dari Pak Menteri gitu. Mas Menteri. Jadi di situ ada kesempatan bagi mahasiswa magang 6 bulan sampai 1 tahun. Komunikasi misalnya, jurusan ilmu komunikasi sekarang ini harus merintis dengan industri-industri gitu. Dan kebetulan kalau saya karena di sini ada Mbak Yani sih, karena dari Aspikom. Aspikom itu sangat karena dia adalah asosiasi yang membawa ilmu komunikasi di Indonesia, itu sangat membantu dalam mengkonekkan gitu sejauh ini, mengkonekkan antara industri dengan perguruan tinggi gitu. Sejauh ini Pak Tommy, industri yang konon katanya sudah dikontak sama Kementerian Pendidikan itu seperti BUMN, kemudian Kementerian Pedesaan gitu-gitu loh, yang sekiranya nanti bisa diajak kerjasama dengan universitas-universitas yang sudah namanya sudah di sounding lah gitu. Nah, 6 bulan itu berarti ya mahasiswa nanti akan magang selama 6 bulan di industri itu, dan itu bobotnya sama dengan 20 SKS, seperti kita kuliah 6 semester. Nah, nanti di tempat Pak Tommy ataupun teman-teman yang lain misalnya tertarik seperti ini ya kerjasama dengan universitas. Mahasiswa cari yang paling bagus aja sekaligus nggak tahu rekrutmen gitu misalnya. Harapannya itu sampai rekrutmen, harapannya ya. Kalau sekarang inisiasi pertama setahu saya Mbak Tias kan kadep, maaf ya kalau ini ngomong di ilmu komunikasi itu inisiasi ke TV misalnya gitu, setahu saya ya. Pendekatan ini kan terbuka untuk siapapun nanti. Jadi magang dan karena jurusan atau departemen itu semua yang ada di Indonesia, saya yakin kayak Mas Fajar dan seterusnya yang lain juga tahu bahwa itu adalah fasilitas yang harus diberikan oleh mahasiswa. Sekarang kerja keras banget kita itu gitu. Untuk ini adalah yang belum pernah dilakukan sebelumnya kan, revolusi. Kalau dulu kan yang penting kuliah aja gitu. Jadi teman-teman mahasiswa, ya calon mahasiswa menurut saya dan mahasiswa baru saat ini menurut saya sistem yang ada di perguruan tinggi dengan Kampus Merdeka ini sangat menguntungkan gitu, karena institusi itu bertanggung jawab tidak hanya meluluskan doang gitu. Kayak kita dulu habis itu kan dilepas terserah mau nyari dapat kerjaan mau nganggur terserah gitu. Tapi sekarang itu harapannya itu kita itu harus mencarikan peluang kerja gitu untuk mahasiswa-mahasiswa kita, dan itu berat sekali. Saya yakin juga Bapak dosen, Ibu dosen yang juga di sini juga merasakan itu. Ya enggak, Mbak? Gitu seperti itu. Halo Pak Erik, saya sapa ya. Erik. Ya, jadi seperti itu Mas Tommy. Pak Tommy apa Mas Tommy? Ada lagi yang lain apa? Masih di mute. Cik kemut itu.
Tom. Ya, Nah, jadi ingat dulu pas waktu magang, tahu-tahu didatangin Nafis, magang di BI, ya udah ikut. Berapa tuh? 2 bulan, 3 bulan. Terus tahu, ya dulu sih merasanya ya let it flow aja sih kuliah seperti itu segala macam ya. Kayaknya sekarang kalau kuliah sekarang lebih banyak tantangannya ya. Terus yang berkaitan tadi soal magang. Nah, ini kan sekarang lagi masa COVID nih, corona. Tadi Bu Nurul juga sempat nanya, kantor saya membuka magang apa enggak. Kalau kita selama ini ya sangat terbuka, ada magang dari macam-macam kampus, UI, segala macam. Tapi karena Jadi kita sekarang tuh lagi ada corona, program 2 minggu agak sekali. sih. Alumni angkatan saya itu ngasih ya kayak podcast itu. Masing-masing sing ngrungokke mahasiswa sama anak SMA. Oke. Oh, Mas Nafis ya? Iya. Ya itu kalau misalnya dulu apa? Nah, ini tadi yang dibilang 6 bulan sampai setahun tuh gimana ya? Saya belum punya bayangan untuk magang online seperti itu yang tadi kita Mbak Bu Nurul nanya kan itu. Gimana Iya. itu? Berarti gambaran bagaimana kalau magang secara online gitu kan? Karena bayangan saya kan kalau di kantor masuk setiap hari kan bisa ketemu segala macam. Nah, tapi kalau misal online, sanggup nggak tuh mahasiswa disuruh online terus seharian? Berapa tuh paket internetnya yang habis? Makanya terusnya kita juga di kantor saya juga lagi bingung nih formatnya seperti apa untuk menerima magang. Apakah harus sistemnya kayak langsung ngasih project, ngasih kerjaan seperti itu. Nah, ini juga Mas Fajar tuh pasti yang ngerti juga itu. Ya, nanti kalau saya jawab habis itu siapa tahu kan banyak dosen di sini bisa ditanya juga ya, Pak Tommy. Saya tak bilang dari sudut pandang saya dulu. Kalau dari yang sudah kami lakukan, sebenarnya yang mulai online itu ya sejak Maret lalu kita sudah mahasiswa sudah buka kemungkinan untuk online dan ini sudah ada yang jalan gitu. Cara mereka sejauh ini ya, karena ini juga kita berharap itu hanya temporary. Semoga tahun depan udah enggak gitu. Tetapi selama ini ternyata anak-anak itu ya menemukan juga perusahaan-perusahaan yang punya cara-cara mereka magang online gitu. Jadi misalnya media ada di Semarang, ada juga yang medianya di Bogor kalau nggak salah. Jadi mereka itu tugasnya sudah ditentukan oleh kantor itu. Secara online, misalnya kamu tiap hari harus membuat konten A, B, C, D gitu. Oh, berarti udah langsung terstruktur ya berarti. Udah terstruktur. Jadi tempat magang ini juga terstrukturnya bahkan dari rekrutmennya. Rekrutmennya sudah mengatakan menerima magang online gitu. Jadi mereka sudah punya gitu. Nanti misalnya Pak Tommy mau membuka dan ada konsep online bisa di-share ke teman-teman gitu. Pasti sangat butuh. Kemudian kalau ada dua, yang satu itu ada juga yang tetap kekeh untuk offline, Pak Tommy. Sebenarnya kita khawatir, tetapi dengan protokol kesehatan dan mahasiswa itu tinggal di tempat tersebut, tempat tinggalnya, misalnya di Solo Pos itu dia magangnya offline, tetapi tetap pakai protokol kesehatan dan banyak juga diberi tugas-tugas online gitu. Liputan ya kebanyakan nanti akan online gitu, nggak perlu harus ke kantor terus. Hanya di bagian awal mereka ketemu offline, pelatihan offline gitu. Ya kita bolehkan juga itu. Seperti itu. Oh iya, ini kan dari tadi kan ngobrolin soal pelajaran. Nah, seingat saya dulu zaman kuliah ya ada kegiatan sampingan yang mata kuliah MKG, gaul segala macam. Apakah anak-anak komunikasi sekarang masih sama seperti dulu apa gimana? Apa sekarang cuma fokus kuliah aja? Wah ini ya. Ya. Kan dulu kita pernah ngurusin festival musik ya Gi, cari duit, cari anggaran segala macam. Sekarang masih ada kayak gitu ya? Masih. Dan saat ini juga ada kegiatan mereka banyak juga loh. Gitu. Ada komik, nggak tahu komik itu dari kita nggak? Communication Week namanya. Kemudian ada kegiatan yang ini yang sekarang udah nyari dana juga seperti teman-teman dulu ingat yang jual baju gitu juga ya? Jual kue. Jual kue gitu kan? Mengerahkan teman-teman wanita yang
Sampai sekarang tetap ada kok, Pak. Dan itu terutama di bawah koordinasi HMD, Himpunan Mahasiswa Departemen namanya sekarang. Dulu yang aktif di HMJ gitu ya. Nah sekarang itu, dan anak-anak ini juga kreatif dan kegiatannya banyak. Ada Kombik itu tadi, kemudian ada Komvoice. Saya nggak tahu, dulu kita nggak ada Komvoice. Seperti Komvoice itu Komunikasi kita dulu. komunikasi sekarang Kita, masih ya, itu masih. Common Quest yang jalan-jalan ke, Common Quest itu jalan-jalan kemana? yang berkunjung ke perusahaan-perusahaan dulu kan kita. Nah itu mulai dihilangkan itu karena kebijakan uang kuliah tunggal tadi nggak boleh minta uang lagi ke mahasiswa gitu. Jadi itu terpaksa dihapuskan. Mahasiswa kan sekarang sudah magang misalnya, ini kan magangnya semakin panjang juga. Dan terus ada TK itu masih jalan. TK itu kan warisan senior kita terdahulu itu juga. Ya, itu masih, dan kita dosen-dosen juga ngunjungin mereka kalau mereka mengadakan itu. Ya seperti itu. Hanya menurut saya beda dengan dulu itu ininya, tingkat santai, tingkat ini lebih enak kita gitu. Sekarang itu dikejar lulus itu target banget gitu. Dosen itu ngejar terus. Kalau kita dulu kan, setahu saya dosen itu sak karepmu, lulus kapan itu bukan urusan saya gitu kan. Dan kita enak aja. Tapi kalau sekarang itu dosen itu sudah ditarget sama departemen sendiri. Ini harus diluluskan segera ini gitu. Biasanya itu. Jadi surat cinta nggak cuma untuk mahasiswa ya, juga ke dosen ya, ada surat cintanya. Kalau saya sendiri ngirim surat cinta kan ke dosen-dosen. Saya juga dikirimin sama yang S1 gitu. Gitu sih, Pak. Mungkin bisa ini tanya ke yang ada di sini, memberikan tanggapan. Itu Bu Primi tuh kayaknya udah gatal tuh mau ngomentarin. Wah, aduh, Tommy itu loh yang di chat dibacain dulu yang di chat yang lebih berat gitu. Nanti akan nyusul. Salah satu yang menarik nih kan tadi dengar cerita soal bisa kampus lain, bisa anak-anak jurusan lain bisa masuk ke komunikasi segala macam. Ini tadi ada yang ngomong, wah tingkat persaingan di komunikasi makin susah dong kalau kayak gitu. Sebenarnya sih dulu udah berat sih Prim. Dulu persaingannya kan anak bawah dengan anak atas tuh kamu tembalang sama peleburan. Pokoknya dulu kalau anak kampus atas datang ke bawah tuh pasti kita tahu leher mereka tuh gerak ke sana kemari tuh karena ngeliat anak hukum, anak komunikasi, anak ekonomi. Anak peternakan tuh di atas apa di bawah sih, San? Kayak gitu. Peternakan di atas. Di atas, nah makanya kan ketemunya sama anak FISIP jadinya kan. Kok tahu sih kalau peternakan di atas? Ya ketemunya cuma pas KKN aja. Nanti kan sering naik angkot ke atas. Nyupir angkot. Mela dan Santi ya yang kena ya. Mela dan Santi. Ya, yang nyantol cuma Santi doang. Mela juga kan? Mela teknik kok, Mela. Mela teknik. Tapi kan basket ya, bukan dari KKN kalau Mela. Oh. Kalau Rani Ingriani. Tetangga kalau jalan pulang kalau itu. Lanjut. Itu ada Pak Fajar bilang kalau dosen sekarang ngoyak-oyak mahasiswa buat skripsi, berarti bisa kita tanyain aja Pak. Ya, ini kan di swasta mungkin ada dinamika juga yang dibutuhkan. Informasinya gimana kalau di swasta? Pak Fajar. Monggo Mas Fajar apa Mbak Yani ini ya? Mbak Yani atau Pak Mas Fajar? Mbak Yani aja yang dari Depak. Depak itu dekat sama surga. Tadi kan kalau tempat itu kan Muhammadiyah. Depak dulu. Jadi ngomong-ngomong Bu Yani nggak cuma di UIN doang loh yang ada syarat hafal Quran itu. Tapi di Undip juga menerima yang hafidz Quran 20 juz. Oh ya, sekarang banyak yang kayak gitu, Tom. Oh gitu. Beasiswa ya. Berarti itu udah otomatis keterima gitu? Iya. Apa? Iya. Dites dulu berarti ya. Iya, dites. Iya. Dites, terus kalau betul langsung masuk. Iya. Iya.
Gila, keren juga. Iya. Aku soalnya mau kuliah berarti 1 tahun lagi, berarti ini udah persiapan loh. Berapa duit yang harus disiapkan kayak gitu. Aduh, ternyata udah tua aku ya, udah punya anak. Kirain mau persiapan hafal Al-Qur'an, Ran. Oh iya, itu berapa toh Bu Nurul UKT-nya Komunikasi Undip? Kok balik ke UKT tadi katanya mau ngomong dulu Pak Fajar. Oh iya Pak Fajar. Oh wah Pak Habis Fajar. itu aku deh UKT habis itu. Iya. Sama Aku biaya yang lain. ngomong apa ya? Kalau menurutku sih sebenarnya tadi suruh ngomong apa? Ya dinamikanya sekarang nggak beda jauh yang tak pikir ya negeri sama swasta ya. Toh negeri pun sekarang kan juga BHMN toh Badan Hukum kan. Orientasinya kemudian profit ya. Maka kemudian ada UKT dan sebagainya itu sih. Dan kampus-kampus sekarang tuh kan yang kita lihat mengembangkan unit-unit bisnis secara luar biasa gitu. Yang kemarin aku cerita misalnya kampusku tuh buat apartemen sampai 12 lantai, buat student dan sebagainya. Nah, ya karena mau nggak mau sekarang faktor sustainability kampus itu. Kalau kampus nggak mikir sustainability, guling gitu. Itu yang harus realistis gitu. Nah, problemnya sekarang kan kemudian implikasinya pada SPP yang akan bengkak ya. Makanya kemudian kan penyediaan beasiswa dan sebagainya itu penting. Makanya tadi Mbak Nurul bilang, ya mahasiswa sekarang tuh harus cepat lulus. Kalau nggak cepat lulus, wah benar-benar habis orang tuanya. Kecuali orang tuanya juragan, kaya gitu, nggak masalah gitu. Tapi kalau saya selalu bilang pada mahasiswa, jika teman-teman ini tidak segera lulus, yang paling sayang itu masalah investasi waktu gitu. Karena siapapun sekarang bisa produksi konten gitu. Ini kan udah banget di masa kita. Di masa kita pengen buat film aja, mau pegang kamera itu selesai kan setengah mati. Nah sekarang kan siapapun bisa jadi konten kreator, ya kan? Itu yang penting. Terus yang kedua sebenarnya yang penting sih menurutku kampus sekarang itu ya harus, karena kita bicara industri ya, harus menyediakan sertifikasi buat mahasiswanya gitu. LSP yang kemarin Mas Adit ceritakan tentang LSP. Kebetulan Mbak Yani asesor, saya juga asesor kompetensi gitu. Nah sama-sama lagi running LSP juga. Nah kebutuhan ke depan tuh seperti itu. Kebutuhannya yang Mas Adit kemarin bilang itu, kebutuhannya adalah sertifikasi gitu. Dan industri melihatnya di situ gitu. Itu sih yang perubahan-perubahan yang saat ini saya lihat gitu. Itu sih teman-teman. Kalau yang lain menurut saya sih sama aja sekarang fenomenanya gitu. Bahwa pendidikan tuh ya semakin harus mendekatkan mahasiswa kepada industri gitu. Kalau mahasiswa nggak dekat sama industri, mereka akan habis gitu. Gitu sih. Cukup saya. Mbak Yani aja, Mbak Yani. Aura Depak itu dekat sama surga. Iya nih Mbak Yani harus ngomong. Surganya gimana surga? Surganya di tapak kaki ibu. Ada Primi kok, Primi juga. Primi di bawah Kemenak bukan sih? Ini Bu Yani ini yang luar biasa loh. Ini teman kita waktu kita iya teman kita tapi beda dunia. Beda dunia. Beda ruangan. Dosen di mana Bu Yani itu? Kenapa? Dosen di mana Bu Yani itu? Saya dosen di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Wakil Dekan sekarang, Wakil Dekan. Wow. Jangan lupa. Keren. Ini Wakil Dekan. Mas Jun ngapain gosip loh. Tapi luar biasa beneran Bu Yani ini. Nanti kapan-kapan kita Iya, ya. habis ini Mbak Yani yang ngomong. Stepnya itu dari D3 PR terus ke ekstensi terus itu luar biasa itu kesel kuliah terus on time investasi waktu yang tadi disebutkan oleh Fajar itu luar biasa itu ya. Tadi kembali ke yang kenapa ke S3 ya. Iya. Nyalek Bu Yani tadi kembali ke jalan yang benar. Maaf ya. Apa? Saya juga diarahkan ke jalan yang benar ya kayaknya. Jadi saya sebenarnya pernah daftar di Undip ya, Mbak Nurul ya. Pernah cerita. Tapi kayaknya takdir saya harus ke Kemenak jadi tidak kembali ke alma mater. Kenapa Tom? Nggak usah ketawa-ketawa. Gitu. Oke. Ya ini kan kembali lagi yang ke pembahasan tadi ya. Jadi ingat yang waktu Sugi ditanyain di IG kita kan itu ada anak pesantren nanya, saya nggak bisa bahasa Inggris, pengaruh nggak kalau kuliah di komunikasi seperti itu? Terus saya bilang, berkat, kalau dari sudut pandang saya waktu itu, ya berkat saya kuliah di komunikasi itu saya jadi dipaksa tahu apa sih ini bahasa Inggrisnya. Kan kita suruh kursus di SEU segala macam tuh benar-benar amburadul. Makanya sebenarnya saya melalui yang kesempatan ini kita cuma ingin bilang,
mungkin di awal ya kita masih nol, tapi ntar seiring berjalannya waktu ketika kuliah ya kita akan dapat tambahan ilmu segala macam ya, ilmu bahasa Inggris, kemampuan bicara, kemampuan bersosialisasi, seperti itu yang saya alamin. Kayak mungkin yang sekarang di teman-teman yang itu dengan makin tantangan harus cari kerja segala macam, mungkin ya lebih fasih lagi Bu Nurul ya mereka dalam bergaul segala macam tadi itu. Bahasa Inggris ya, tentang bahasa Inggris ya. Ya, Maka sekarang kan baca paper jurnal tuh penting. Ya, untuk anak S1 ya, kemampuan bahasa Inggris kalau di ilmu komunikasi kita itu diperlukan secara formal itu pas saat keluar aja. Jadi pas mau ujian skripsi harus punya TOEFL 400 aja. Menurut saya anak-anak sekarang itu kan ini ya, bahasa Inggrisnya oke ya. Pokoknya 400 ujian itu untuk ujian skripsi, dan setahu saya nanti akan saja naik jadi 450 gitu saya dengar-dengar. Cuman di perek terakhir 400 gitu. Nah, itu aja, tapi dalam sehari keseharian tentunya kan hampir semua buku maupun e-book yang tentang ilmu komunikasi kan bahasa Inggris seperti kita dulu. Walaupun kita dulu saat itu hanya Little John saja gitu. Sekarang lebih banyak lagi, nggak cuma Little John, dan kemampuan bahasa Inggris memang diperlukan untuk memahami terutama teori-teori yang dari barat. Tapi sekarang kan juga kita teori-teori barat itu sudah mulai banyak dibahas dalam jurnal-jurnal bahasa Indonesia. Sebenarnya banyak supporting source atau data yang tetap atau bacaan yang bisa kita baca lebih mudah daripada kita dulu kan sangat terbatas ya tentang itu aja. Akses jurnal sekarang juga terbuka, mahasiswa juga mendapatkan akses e-jurnal, di kita kan ada fasilitas itu. Bahkan di Google juga kita bisa membuka jurnal banyak sekali ilmu komunikasi yang membahas teori-teori ilmu komunikasi. Kemampuan bahasa Inggris tetap diperlukan, tapi jangan bikin takut gitu loh, karena itulah tempat kita belajar. Seperti tadi Pak Tommy, kita masuk pertama ya bahasa Inggris masih gitu-gitu ya, tapi karena di drill terus, kita harus tahu nih menerjemahkannya kata per kata. Saya juga ingat dulu kata per kata, loh kok ini artinya gini. Saya sama Ais dulu, karena Ais tuh atas bawah saya kan, ininya kita ngetik bareng, terus menerjemahinya juga bareng gitu kan. Gitu. Kemudian tadi benar yang saya nambahin yang disampaikan Pak Fajar terkait sertifikasi itu. Malah ternyata kalau Pak Fajar tuh udah punya lembaganya, lebih maju daripada ilmu komunikasi kita belum. Karena kami merasa itu butuh sumber daya dan sebagainya, kita ternyata ada fokus yang lain itulah. Jadi kita jadi mahasiswa itu beda dengan kita dulu. Kita lulus aja pengen memiliki kemampuan menulis berita dan sebagainya, les-les sendiri gitu. Tapi kalau sekarang kita diwajibkan punya itu dan difasilitasi sama Undip. Kalau Undip harus namanya ada anak mahasiswa lulus ini harus memiliki sertifikat pendamping namanya. Nah, kebetulan kami kerjasamanya untuk mendapat sertifikat pendamping itu sama Aliansi Jurnalis Independen dan terakhir dengan Solo Pos untuk sertifikasinya. Jadi mahasiswa ini selama 2-3 hari dites sama mereka gitu, dan kemudian dinilai, itu nanti bisa untuk mendaftar ke industri gitu. Industri percaya, dengan sertifikat ini, nah ini portofolionya bagus. Kalau kita dulu portofolio sendiri ya. Kalau saya nggak punya portofolio. Kalau Mas Dedi misalnya portofolionya kan udah bikin film dan sebagainya. Tapi kalau saya nggak punya. Nah, orang-orang yang misalnya kayak saya gitu sekarang udah dibantu sama universitas, dibiayain gitu untuk dapat sertifikat pendamping itu. Gitu, Pak Tommy, dan ini udah berlangsung sekitar, kalau di tempat kami 4 kalinan lah berjalan gitu, 4 angkatan itu udah dapat semua. Nggak tahu dia di Bu Primi di tempat lain, Bu Yani. Yang apa ya, LSP yang sertifikat pendamping itu ya? Oh ya, kalau yang ini Perhumas juga, Mas ini, Mas siapa? Mas Adit itu salah satu asesornya, yang Perhumas, yang Komstra, yang mahasiswa komunikasi strategis gitu. Oke, ada lagi? Itu tadi Bu Nurul. Gimana?
aku Oh, udah yang tadi ya, pencitraan banget. UKT. Mbak yang UKT. Jadi nanti kalau mau nguliahin anak di komunikasi itu saya jual berapa batang emas ya. Dan jual Kasih info ke Rani. UKT Berapa uang, batang emas gitu. ya, uang apa dan apa gitu. Uang pangkal. Kalau dulu kita tuh kan ada namanya uang pangkal ya, uang gedung atau apa sih? Dulu kan 750. Apa saya harus menggadekan itu SK saya gitu? Berarti sekarang belum digadekan toh. Kalau saya Belum. hebat. Buat sekolah anak sih kayak mahal sekarang ya. Berat sekali. Ini Kalau Zaman kita tuh dulu cuman SPP satu semester 250.000. Dan itu pun masih suso atau dapat bonusan kalau kita dapat beasiswa Super Semar, beasiswa mandiri, apa? Beasiswa studi, terus ada jarum. dari banyak juga loh. Tapak inti korpora itu juga ngasih. Tuh. Tapi tuh dulu terus terang tuh Pak, orang tua saya sampai kaget biaya apa SPP Undip tuh cuma 250.000. Cuma ya. Ini beneran ya? Cuman segitu karena kan kakak saya di swasta tuh 2,5 juta. Dia bilang, aduh sayang gue jujur, coba kagak jujur bilang aja 2,5. Ya, gimana nih Bu Nurul? Biayanya ya. Tadi saya udah bilang sih, kalau yang SNMPTN itu pada range paling murah itu 500.000 loh, Mas. Masih murah kan berarti? Iya, tadi udah dibilang Tapi 500 sampai 7,5 ya. Tentunya untuk ekonomi yang ini, kalau Bu Primi kan juragan ini Mas gitu kan, mungkin nggak ngerti ya. Nah itu ada golongannya, jadi golongan 1 sampai golongan 7. Nah golongan 1 tuh 500.000. Nah Bu Primi ya nggak masuk situ lah gitu. Nanti malah ngapusi, nggak boleh. Nah itu yang paling tinggi itu 7, yang sekarang 8.500.000 Bu Primi untuk ilmu komunikasi. Per semester? Iya, per semester. Jadi bersih. Kayak kuliah Mikom gitu. kemarin. Ya, Mikom ya. Mikom sudah di 10 juta sekarang. 10 juta 500. Nah, Untung dibayar. Udah sedih kok kenapa harus naik gitu. Jadi seperti itu Bu Primi, kalau tak bacain sebentar ya. Golongan 1 500.000, golongan 2 1 juta, golongan 3 3.700.000, golongan 4 5 juta, golongan 5 6.500.000, golongan 6 7.500.000, golongan 7 yang paling tinggi kastanya Bu Primi mungkin di situ 8.500.000 gitu. Santi garuk-garuk kepala. Gitu. Jadi kalau Itu lulus lebih angkatan cepat, sekarang segitu, tahu kalau angkatan anak kita nanti berapa lagi ya? katanya ini loh Bu, seingat saya kalau lulusnya 3,5 tahun, yang 1 tahun dikembalikan setahu saya. Jadi setahu saya dibayarin, aku maaf ya nggak ngerti secara apa sistem pembayarannya gimana. Kalau dibayar full kemudian dia lulusnya lebih cepat dari 4 tahun, dibalikin 1 semester gitu. Kayak gitu. Itu sama kayak di Mikom kemarin yang misalnya ada bayar di awal tapi ternyata bisa wisuda lebih cepat, kayaknya dibalikin juga kan. Dibalikin. Ya, betul. Oke. Ya Mas Fajar gimana kalau yang di UMY? Kalau swasta gimana ya? Berapa harga? Kalau di tempatku SKS berbasisnya, jadi sama kayak kita kuliah dulu, cuman ya pasti lebih mahal ya per SKS. Tapi aku mau nanya deh, dari tadi pertanyaan tentang, sorry ya aku gelap ya di teras ini, ngopi. Tentang International Class Undergraduate Program. Pertanyaan pertama, tentang profiling lulusannya, apakah profiling lulusannya dibuat sama dengan kelas reguler atau dibuat beda? 1. Yang kedua, berkaitan tentang bidang kajian dan mata kuliah, apakah bidang kajian dan mata kuliahnya itu sama dengan S1 reguler atau berbeda? Terus yang artinya kan, saya ingat apa dikatakan Mbak Tiwi di UNS itu selalu beliau bilang ya jangan sampai Jun kelas internasional itu cuman kelas berbahasa Inggris, ya kan? Karena yang aku lihat di beberapa kampus tuh kelas internasional ya hanya kelas berbahasa Inggris, artinya profiling lulusannya sama dengan reguler, kan harusnya tidak. Ini pertanyaan maksud saya. Nah, kalau kan menjadi menarik nih, siapa tahu anak saya suatu hari kuliahnya di Undip gitu. Asal SPP-nya jangan 20 juta UKT-nya. Gak sanggup. UMY kan ada kelas internasional Pak Jin? Ada.
Kan ini dalam rangka benchmarking. Oh. Ya. Gitu. Ya, Gitu, temenan Mbak Nurul. itu kalau temenan sama dosennya dapat diskon nggak sih? Ya, Ada kenalan pada orang tangan dalam. ketua departemen magister dapat diskon 90%. Gimana Mbak Nurul? Ya. Oke, profilingnya itu pertanyaan yang bagus dan ini juga yang kita tolak-tolak kalau ternyata sebenarnya gini, nggak ada sesuatu yang ideal ketika dibuat. Ketika dibuat jelas gini, profilingnya jelas kita harapannya adalah mereka itu yang kuliah juga orang luar gitu kan. Oke. Dan ini untuk mendapatkan itu langkah-langkah ini sedang kita lakukan gitu. Kayak nanti itu ya langkah-langkahnya apa saja. Tapi pada pertama kali program ini dibuka dan mendapatkan mahasiswa, memang semuanya masih mahasiswa Indonesia dan nggak salah seperti yang disebut sama Mas Fajar, akhirnya ya hanya merubah menjadi berbahasa Inggris aja. Tapi usaha untuk membuat aura bahwa kelas internasional adalah juga berbau internasional ya kita lakukan terus. Namanya juga ini yang pertama kita wajar saja itu. Nah saat itu pertama kita nyari dosen orang luar yang kebetulan ada di Semarang dan dia S3 gitu sempat kita rekrut. Jadi ada aura itulah, ada native-nya yang jadi dosen gitu dari Mesir. Saya lupa bukan Mesir sih. Dari Turki. Tapi sekarang balik karena COVID ini. Jadi akhirnya kita kehilangan dosen natif gitu. Nah, langkah selanjutnya adalah kita membuat karena itu juga jadi protes mahasiswa karena mahasiswa kenapa yang ini kan cuma kelas yang di bahasa Inggris kan gitu kan. Dan kita memang nggak mau kayak gitu. Harusnya memang mahasiswa luar datang ke kita. Nah, salah satu usahanya ya membuat ini kerjasama dengan berbagai universitas. Kita sudah di Asia itu sudah nyari-nyari, kayak di Filipina kita juga mencoba, kemudian di mana? Di Korea, kemudian di berbagai negara sudah kita ajak untuk buat MOU tentang ini pertukaran pelajar gitu. Dan ini juga disupport oleh proyek-proyeknya universitas dan terakhir ini ada 2 mahasiswa luar negeri yang akhirnya mendaftar juga Pak Fajar gitu. Jadi ini step by step kita agar profilingnya nggak sampai kayak yang tadi. Mantap, top. Kayak gitu Pak. Keren. Semoga. Kalau setahun mahasiswanya berapa Mbak? Setahun ini sekali pendaftaran 26-an gitu dipilih. Sekitar 100-an gitulah. Oke, siap. Terus kalau mata kuliahnya kebetulan yang dipilih masih yang komunikasi strategis karena media masih sangat terbatas peminatnya gitu Mas Fajar. Oke. Thank you. Makasih sama-sama. Sayangnya ini ya biayanya itu mahal. Yang 20 tadi saya juga nggak seneng. Tapi masih lebih murah dibanding UGM kok. Oh gitu. UGM berapa? 5 juta di atasnya. Oh. Okay. Semoga nanti ini ya semakin bagus kualitasnya ya enggak apa-apa. Siap. Amin. Terima kasih. Terima kasih sama-sama. Alhamdulillah. Ya udahlah. Kita dapat penjelasan dari Bu Nurul nih sampai Z dari mulai ini. Ini bisa kesimpulan aja langsung Mbak Santi ya, Bu Santi ya. Oke. Ya udah nih. Makasih Bu Nurul atas cerita-ceritanya tentang ilmu komunikasi Undip. Dari mulai persiapan kuliah, hal-hal apa yang dilakukan sampai tahapan ujian masuknya, SBMPTN, SNPTN, ujian mandiri, yang dari 5.000 orang yang daftar, yang diterima cuma 150, itu perbandingan satu kursi berapa orang tuh? Kita dulu 130 deh kayaknya. Sekarang 135 sekarang. 135 ya. Kayak gitu. Terus kemudian ya ternyata sekarang tantangannya lebih banyak ya. Dulu kita masih agak-agak santai, ya. Sekarang magang segala macem. Ya itu yang saya menarik tadi ya, berarti mereka udah membranding diri dari sejak awal kuliah ya, gimana cara menjual diri biar bisa masuk ke perkantoran, ke dunia kerja. Ya dulu sih kita ya lulus. Saya terus terang dulu takut lulus. Mau kerja apa? Kayak mungkin jadi berlama-lama di kuliahnya itu. Tapi sekarang juga ya
ada juga yang insentif ya kalau misalnya lulusnya 3,5 tahun bisa dapat kembali, itu juga salah satu motivasi sih seperti itu. Kemudian yang untuk anak kuliah kelas internasional, bagus lah. Saya juga ngerasa dulu pas di Mikom tuh ketemu si yang dari Afrika tuh loh, Nurul. Oh, Sam. Sam, ya dia juga udah fasih bahasa Indonesianya sih. Kayak gitu. Oke, rangkumannya seperti itu. Makasih banget lah udah memberikan gambaran ternyata jauh berbeda yang dialami kita dulu, tantangan-tantangannya. Seperti itu. Saya kembalikan ke Bu Santi. Mbak Santi gimana? Rekamannya masih dilanjut apa enggak? Ini 5 menit sebelumnya ini. Tapi kemudian juga gini sih yang saya bayangin. Udah ya. Kalau dulu kan kita santai-santai banget ya. Terus terang apakah saya yang terlalu santai atau gimana? Sekarang dengar cerita adik-adik tuh harus mikir magang setahun. Zamannya beda. Zamannya beda ya. Terus tadi juga yang saya tertarik tuh ya jurusan yang tentang konten itu ya, berarti untuk mengakomodir anak-anak milenial. Ini tadi Pak Mas Bayu tadi ada nulis jurusan apa, Bay? Mata kuliah apa? Entrepreneurship, Bay. Oh. Kayak gitu. Mana ada entrepreneurship itu. Sekarang lagi di ini entrepreneurship itu menjadi bagian penting sekali dari setiap mata kuliah, gitu. Jadi diarahkan ke sana juga. Terutama mata kuliah yang sudah konsentrasi itu arahnya ke entrepreneurship. Kalau sekarang sih kayak saya berkaca di kantor saya sekarang kan, pimpinan saya tuh udah mulai apa sih pentingnya kehumasan, apa sih pentingnya komunikasi publik seperti itu. Nah, jadi kan sekarang kami itu udah mulai menyisir kebutuhan pegawai seperti apa sih yang kita butuhkan. Jadi itu akan mengubah strategi penerimaan PNS itu. Jadi kemarin tuh saya ada bikin telahan ya. Kita butuh yang bisa editor, bisa videografi, motion grafis. Apalagi yang biasa di TV bikin itu, bikin konten. Nah, tapi yang paling penting itu yang seperti Dedi pernah bilang, konten kreator itu yang otaknya semuanya itu. Ayo Dad, ngomong Dad soal konten kreator seperti apa Dad? Kamu pengalaman. Karena terus terang sekarang ya permintaan pimpinan tuh macam-macam, akhirnya kita tuh jadi ya think tank ya, kita mensupport ya selain ngerjain itunya kita harus berpikir tema-tema apa sih yang harus kita angkat. Dan saya bersyukur ya, alhamdulillah sekarang pimpinan di pemerintahan juga udah mulainya, kita harus memanfaatkan media sosial. Jadi sekarang udah tampil di TV itu kayaknya udah so yesterday mungkin. Tapi sekarang kita lebih baik bikin tampilan-tampilan di medsos yang menarik, yang bisa gampang nyantol seperti itu. Mungkin nambahin dikit. Ya. Konten kreatornya. Sebenarnya menariknya adalah ketika kita jadi mahasiswa komunikasi adalah kita malah dipaksa gitu, akhirnya tidak menjadi operator. Kenapa begitu? Ketika kita punya, ya kalau ngomongin di duniaku, operator teman-temanku itu adalah mungkin malah bukan orang-orang komunikasi, anak IKJ misalnya, atau yang pernah khusus teknis misalnya. Makanya yang aku selalu jual ke orang lain, ke klien dan sebagainya, ya kontennya gitu. Itu yang ternyata malah levelnya malah di atas atau yang duluan yang memang harus dipertanggungjawabkan gitu. Jadi itu yang malah bisa kita menang ya gitu. Kalau ngomongin editor, mungkin bisa jadi kita nggak punya ilmu apapun karena teknis kita minim banget gitu. Jadi kameramen, nggak ada kameramen yang keren dari komunikasi, nggak ada. Anak IKJ iya, tapi saya bisa nyuruh anak IKJ itu jadi kerja buat saya gitu karena saya punya kontennya gitu. Kalau saya lagi kerja, lagi dapat klien, itu semua orang-orang teknis itu nggak ada anak komunikasi gitu kan gitu. Itu yang menurutku seru ya.